Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Yesus memberkati. Haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab girakanku. Sekali lagi, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Amin. Oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku.
terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya, kita masih terus memuji Tuhan. Amin. Hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh yeah, this is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Come on. This is the day. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. This is the day that the Lord, I will rejoice and be glad in it. Come on, this is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has made. Hallelujah, 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 Lord. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan penjagaku, Tuhan naunganku, Yesusku panggil namamu. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, layak disembah, layak untuk ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan penjagaku, Tuhan naunganku,
untuk ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, layak disembah, layak untuk ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, layak disembah, layak untuk ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, layak disembah, layak untuk ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Oh, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu Bapa. Shalom Jemaat GBI FCC Supermall yang dikasihi Tuhan. Saya Franky Kunchoro. Senang sekali bisa mendapatkan kesempatan ini untuk bisa berbagi hidup, berbagi firman. Dan terima kasih buat Dr. Bambang yang memberikan saya kepercayaan hari ini. Nah, hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan judul Ujian itu Indah. Bisa gak kita katakan bersama-sama, katakan ujian itu indah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 1, 2-3 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 menulis bahwa kalau kita diuji, justru kita disuruh untuk melihat ujian itu sebagai kebahagiaan. Kita disuruh bersuka cita. Ini gak mudah. Tetapi ada sebuah pepatah mengatakan bahwa the way we see the problem is the problem. Seringkali yang menjadi masalahnya adalah karena kita salah melihat. Kalau Anda lihat roti donat, ada dua orang yang punya dua respon yang berbeda. Orang pertama ketika lihat roti donat akan berkata, ini orang bikin roti gak niat. Kenapa? Roti sudah enak-enak utuh, kenapa harus dilubangin? Wah, gak mau makan roti kayak gini. Orang yang bikin aja gak niat. Lihat, kalau kita fokusnya sama lubangnya, makanya kita akan ngomel-ngomel. Tetapi ada orang kedua yang fokusnya sama rotinya. Dia akan berkata, ini orang kreatif loh. Ada orang bikin roti donat. Karena apa? Keren gitu loh. Roti dilobangin. Ini kalau ditaruh coklat, ditaruh stroberi, wah ini pasti bakal laku banget dijual. Barang yang sama, makanan yang sama, itu tergantung dari cara kita melihat.
Kalau kita salah melihatnya, maka akan membuat yang sesungguhnya bisa jadi indah malah jadi nggak indah. Cara kita melihat ujian, tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu harus diubah. Kita harus punya cara pandang yang baru. Nah, hari ini saya mau sampaikan ini. Kita harus lihat bahwa ujian itu Alkitab katakan indah. Kenapa kok bisa indah? Yang saya belajar, waktu ketika kita diuji, justru malah semua potensi yang terbaik itu baru keluar dari kehidupan kita. Waktu pandemi ini, saya nggak pernah berpikir saya bisa potong rambut gitu. Sampai akhirnya karena nggak bisa keluar rumah dan semua tempat potong rambut buat anak saya udah ditutup, nggak bisa. Sampai akhirnya saya nekat waktu itu beli hair clipper gitu, nekat banget. Dan mulai belajar untuk potong rambut anak saya. Yang singkat cerita, pertama kali potong anjur. Bulan kedua lebih bagus. Sampai singkat cerita sekitar bulan keempat, potongannya jauh lebih bagus. Dan saya baru sadar bahwa saya tuh bisa potong rambut anak. Lihat, potensi yang gak pernah saya pikir justru keluar di momen, di waktu dimana kita nih diuji, kita ditekan, gak bisa keluar rumah. Ini luar biasa banget. Ada orang-orang yang mungkin gak pernah berpikir bahwa dirinya bisa masak. Gara-gara pandemi ini membuat kita tiba-tiba bisa masak, ada yang bisa bikin kue. Perusahaan juga sama, dulu gak pernah berpikir ada namanya coffee shop bikin kopi literan, ya kan? Semua kopi dijualnya ya udah per gelas. Tapi gara-gara pandemi ini ada yang jual kopi literan dan jalan, bagus. Ada yang jual frozen food, selama ini gak pernah berpikir. Justru gara-gara ditekan, mengeluarkan banyak sekali lini produk yang selama ini gak pernah terpikirkan. Ujian itu indah karena apa? Membuat semua potensi yang terbaik yang ada di dalam diri kita justru baru keluar ketika kita diuji. Yang kedua yang saya belajar kenapa ujian itu indah, itu karena apa? Di balik ujian kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Katakan amin. Orang kalau namanya diuji SIM, ya, itu karena dia mau dikasih kepercayaan surat izin mengemudi, bahkan dia bisa dikasih kepercayaan kendaraan atau mobil. Lihat, kalau kita diuji itu karena Tuhan mau menambahkan kepercayaannya dalam kehidupan kita. Saya masih ingat sekali tahun 98 sampai tahun 2000 sekian, 2000 awal itu merupakan tahun-tahun di mana saya kuliah di Surabaya dan akhirnya saya menulis begitu banyak lagu. Tapi lagu yang saya tulis jujur aja nggak waktu itu nggak dikenal gitu. Sampai suatu kali saya kenal seseorang, saya udah kenal cukup lama, namanya Kak Sydney. Suatu kali ngomong kayak gini, "Ki, kamu punya lagu tuh bakal membusuk semua." Karena apa? Karena ya kamu gak bikin jadi album. Waktu itu saya pengennya bikin album, tapi memang kesempatannya belum ada gitu. Tekanan demi tekanan. Saya gak cuma ngalamin bicara tentang masalah membuat lagu. Ketika tahun 2005 akhirnya bisa bikin album yang pertama, mau mempromosikan album aja itu tekanannya banyak. Karena apa? Lagi mau naik ke atas mimbar, lagi mau mempromokan album, ada seseorang yang bisa dikatakan jauh lebih pengalaman, tiba-tiba ngomong sama saya gini, "Ki, aku udah dengerin album kamu." Saya mikir dia bakal memuji saya gitu, tapi ternyata dia ngomong kata-kata yang begitu keras banget. Dia ngomong seperti ini, "Suara kamu jelek ya Ki ya?" Wow, bayangin ini lagi mau pelayanan dia ngomong suara kamu jelek. Wow, itu gak mudah. Dan saya ngalami banyak hal, tapi luar biasa ketika saya justru melihat ujian, tekanan itu sebagai kesempatan untuk saya bisa maju, kesempatan untuk saya bisa memperbaiki diri. Justru akhirnya saya berusaha upgrade diri saya, lagu saya, perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Sampai akhirnya di 2008 lagu-lagu yang saya tulis tiba-tiba ditranslate dalam bahasa Mandarin dan memberkati orang-orang yang ada di Taiwan. 2012 saya menulis lagu buat beberapa perusahaan. 2014 lagu Kemenangan Terjadi di Sini lahir, dan 2017 lagu itu memberkati begitu banyak orang, bahkan sampai masuk sebagai nominasi di Anugerah Musik Indonesia. Tuhan begitu luar biasa. Kalau kita diuji itu karena Tuhan mau kasih kita kepercayaan lebih besar.
Tekanan itu baik. Karena justru di balik tekanan itu, Tuhan lagi mau kasih kita kepercayaan yang baru. Ya. Di musim ini juga sama. Saya tahun lalu sempat nggak percaya gitu, karena apa yang saya rindukan selama ini bisa membangun sebuah sekolah pujian penyembahan dan punya kantor yang bagus di Serpong, itu baru dipakai 4 bulan dan tiba-tiba nggak bisa dipakai lagi. Tim harus saya bubarkan semua. Nggak gampang, itu impian 13 tahun yang dibangun dan tiba-tiba kayak hancur di satu titik. Tapi awal tahun ini, bahkan mulai dari akhir tahun lalu, Tuhan membukakan saya cara pandang yang baru. Justru bangunan fisik dihancurkan supaya bangunan digital itu bisa dibangun. Justru kalau bangunan fisik, gedung itu cuma bisa menjangkau lokal, tapi kalau digital itu bisa menjangkau global. Lihat, kalau Tuhan kadang-kadang bisa hancurkan sesuatu dalam kehidupan kita dan itu diizinkan terjadi sama Tuhan, itu bukan sesuatu yang buruk. Karena apa? Tuhan mau kasih kita kepercayaan yang lebih besar daripada itu. Awalnya kita nggak bisa lihat, tetapi kita nggak menyerah ketika kita bisa melihat ini sesuatu yang baik. Percayalah, di satu titik kau akan melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang ketiga, yang saya belajar bahwa kenapa kok ujian itu indah? Justru gara-gara kita diuji, kita tuh jadi kenal Tuhan dengan lebih lagi. Di dalam gelap kita baru kenal ternyata Tuhan itu terang. Di dalam keletihan kita akan kenal bahwa Tuhan itu kekuatan. Di dalam kebingungan kita, baru kita kenal Tuhan itu jalan. Waktu kita merasa terbatas, justru kita akan mengenal Tuhan itu tidak terbatas. Waktu kita diuji, justru kita akan kenal Tuhan, Engkaulah sumber kemenanganku. Suatu kali di tahun 2016, saya waktu itu lagi mau launching album yang pertama. Sempat kecewa awalnya, karena apa? Karena semua keinginan yang saya sampaikan kepada pihak distributor itu nggak diresponi dengan baik sesuai dengan yang saya mau. Saya waktu itu minta, boleh nggak album saya ini dipromosikan sama hamba Tuhan ini, itu. Dan waktu itu saya merasa kalau dengan cara seperti itu albumnya bisa jadi berkat, terutama di gereja kami sendiri. Tapi ternyata jawabannya nggak bisa, nggak boleh. Saya sempat kecewa, kok bisa? Saya udah berjemaah di sini lama, kenapa kok gini. Tapi tiba-tiba ketika saya berdoa, Tuhan bukakan cara pandang yang baru. Kalau ada manusia yang mempromosikan album kamu dan album itu bisa jadi berkat di mana-mana, itu kan biasa, Ki. Tapi ketika tidak ada satu manusia yang mempromosikan album kamu, tetapi tiba-tiba album kamu jadi berkat di mana-mana, itu kamu baru kenal bahwa Tuhanmu itu luar biasa. Singkat cerita, 20 Januari 2017 album itu di launching. Gak ada sesuatu yang terlalu spesial, tapi luar biasa nih, besoknya tiba-tiba album itu menempati urutan yang pertama di iTunes Chart Indonesia. Dan gak lama setelah itu, lagu Kemenangan Terjadi di Sini jadi berkat di banyak tempat. Bahkan tadi saya udah saksikan bisa masuk ke nominasi Anugerah Musik Indonesia. Lihat, gara-gara cara pandang saya diubahkan dalam tekanan, disitulah saya baru kenal Tuhan itu luar biasa. Dia bekerja lebih dari kekuatan atau promosi manusia manapun juga. Dalam tekanan, justru kita baru mengenal Tuhan. Ujian itu indah. Amin. Nah, Matius 7 ayat 25 menceritakan kalau orang diuji, ada badai, ada namanya banjir, ada namanya angin menerpa kehidupan seseorang, itu bisa hasilnya dua loh. Ada kandas, ada indah. Saya berdoa setiap Anda hari ini mendengar pesan ini, ujian itu membuat engkau bisa berakhir dengan indah. Nah, bagaimana bisa membuat ujian itu berakhir dengan indah? Jangan sampai kandas. Yang pertama saya belajar, ketika engkau diuji, jangan pernah hilang kedekatanmu, keintimanmu dengan Tuhan. Benar-benar jaga hubunganmu dengan Tuhan. Karena apa? Waktu kita diuji itu seringkali kita panik, kita bingung, kita nggak tahu harus ngapain lagi. Mazmur 62 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita nempel sama Tuhan, kepanikan kita digantikan ketenangan kita, ketenangan dari Tuhan. Saya tiba-tiba ingat anak saya,
Anak saya itu yang waktu masih umur 2 tahun gitu, dia tiap kali dengar suara letusan, karena sekeliling rumah kita seringkali bermain petasan gitu, dia takut, dia nangis, dia histeris. Tetapi ketika dia mengangkat tangannya dan minta digendong sama saya, luar biasanya dari yang histeris, dari yang nangis, anak itu kembali tenang di dalam pelukan bapaknya. Demikian juga dengan setiap kita. Kalau kita di dalam kondisi panik, ketika kita diuji, ditekan, begitu ada banyak masalah yang bisa menerpa kita, kembalilah kepada hadirat Tuhan. Kembalilah dalam pelukan Bapakmu di surga. Disitulah engkau akan tenang kembali. Ketika engkau tenang, pikiranmu jernih, engkau bisa ngambil keputusan yang terbaik, bukan berdasarkan ketakutan atau emosi, tapi berdasarkan tuntunan Tuhan. Ya, waktu saya masih ingat sekali tahun 2014 ketika saya udah pindah 6 bulan di Jakarta, dan itu momen yang gak mudah karena waktu itu mau bangun sebuah sekolah pujian penyembahan, gak punya kantor. 6 bulan pindah, gak melihat tanda-tanda yang baik. Udah akhirnya mau memilih untuk pulang ke Surabaya waktu itu, karena sebelumnya saya tinggal di Surabaya. Tapi di momen seperti itu saya tiba-tiba cuma diingatkan satu firman Tuhan di tengah kerapuhan saya. Di situ dikatakan bahwa beranilah menghampiri Tuhan dalam segala keadaan, karena disitulah kita akan menemukan pertolongan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan pada waktunya. Saya pagi hari itu cuma bisa ambil gitar dan saya mulai nangis. Saya baca firman itu, Tuhan aku rapuh, aku takut Tuhan. Tapi saya belajar mendekat sama Tuhan. Dan ketika saya mendekat sama Tuhan, firman itu berbicara begitu kuat dan saya mulai nyanyikan, saya mulai bermazmur. Akhirnya keluarlah kata-kata, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Ketika saya terus nyanyi, saya terus bermazmur, tiba-tiba ada sebuah kekuatan iman, kata-kata yang berkata kemenangan terjadi. Ki, jangan takut, kemenangan terjadi. Singkat cerita, keluarlah kata-kata kemenangan terjadi di sini, dan akhirnya lagu itu selesai dibuat. Lagu selesai dibuat, apakah tiba-tiba jawaban yang saya mau itu ada? Enggak. Tetapi yang luar biasa, dari awalnya saya takut, saya jadi tenang. Dari awalnya saya menyerah, saya jadi berani bangkit lagi, karena saya diingatkan bahwa kalau Tuhan sudah membuka jalan untuk saya pindah ke kota ini melalui perjuangan yang luar biasa, saya percaya Tuhan melanjutkan. Tuhan gak cuma ada di awal, Dia menuntun kita sampai semua rancangan yang indah itu bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan kita. Jangan hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Ketika kau dekat sama Tuhan, kau dikasih tahu rahasia kehidupan. Kita mengatakan di dalam Mazmur 25 ayat 14, di dalam The Passion Translation, orang yang dekat dengan Tuhan itu akan menerima rahasia perjanjiannya Tuhan. Seringkali kita mendengar janji Tuhan, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor, kamu akan diperluas daerahmu dan ngalamin ini dan itu. Tapi kenyataannya ketika kita kembali kepada realita, kita kadang-kadang bingung, aku harus melangkah apa yang harus aku lakukan. Nah, menariknya orang yang dekat sama Tuhan gak cuma dikasih tahu tujuannya, tetapi Tuhan bisa kasih tahu rutenya. Selangkah demi selangkah seringkali Tuhan kasih tahu. Di dalam kedekatan, rahasia itu baru disampaikan. Kalau kita punya namanya kartu ATM, itu ada passwordnya, ada PIN-nya. Nah, saya percaya password atau PIN itu cuma dikasih kepada orang-orang yang dekat. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan cuma bisa kasih tahu rahasianya kepada orang-orang yang dekat, yang bisa dipercaya. Dan saya ngalami benar-benar tuntunan Tuhan di dalam musim pandemi ini. Awalnya begitu takut karena jadwal tiba-tiba kosong semua. Sekolah udah bubar, gak tahu mau ngapain. Tapi yang luar biasa, ketika saya menghampiri Tuhan, saya waktu itu ketika berdoa dan selesai doa, istri saya tiba-tiba dapat hikmat dari Tuhan. Aku kok digerakkan sama Tuhan untuk kontak teman-teman kita yang udah lama gak dihubungin ya. Buat apa? Kok aku digerakkan untuk menabur sama mereka. Saya ngomong sama istri saya, yang nabur dalam kondisi kayak gini ini gak gampang loh. Tapi gini deh, kalau memang Tuhan suruh kamu, ya udah taat aja.
Singkat cerita, dia mulai kontak beberapa teman dan benar, mereka lagi dalam kondisi yang gak mudah secara finansial. Dan akhirnya saya sepakat dengan istri, kita nabur yuk. Sekalipun kita tahu kita terbatas, tapi udah, kalau Tuhan suruh tebarkan jalan deh. Singkat cerita, taburan demi taburan kami lakukan, dan itu musim yang gak mudah. Tetapi yang luar biasanya, Tuhan memberikan kami hikmat dalam beberapa hal. Tuhan menuntun saya sendiri juga. Dan akhirnya yang indah itu adalah ketika istri saya dikasih hikmat tentang pekerjaannya. Jadi istri saya ini bikin kue. Dia ngomong gini, yang kueku nih harga 300-400 ribu, tetapi aku mau buat nilainya jadi 1 juta. Gak apa-apa, orang beli 300-400 ribu dulu gak apa-apa, tapi nilainya itu bisa jadi 1 juta. Saya ngomong, yang kamu terlalu baik. Enggak, aku mau lakukan yang terbaik. Dan akhirnya dia mulai jualan kue, harganya murah tetapi kualitasnya luar biasa. Sampai singkat cerita, order mulai datang, satu persatu. Padahal sebelum pandemi itu, ya jalan tetapi nggak sampai yang signifikan gimana. Yang luar biasa dalam waktu hitungan 6 bulan, dari semenjak musim pandemi, itu progresnya luar biasa banget. Dan bahkan kuenya bisa dijual sampai harganya 2,5 kali lipat dari harga awal. Itu gak pernah kepikir. Dan akhirnya pendapatan itulah yang akhirnya memelihara keluarga kami. Gara-gara tuntunan Tuhan, gara-gara hikmat Tuhan, kami bisa dimampukan sampai hari ini, bahkan bisa terus jadi berkat dalam banyak hal bagi banyak orang. Itulah indahnya tuntunan Tuhan. Kita awalnya gak tahu, tetapi Tuhan berkata, Dia rindu berbicara kepada kita di dalam kedekatan, rahasia demi rahasia tuntunan Tuhan yang kita perlukan bisa Tuhan nyatakan. Alami sendiri, jangan hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Alkitab juga berkata di dalam Mazmur 46, 2-3, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Jangan hilang kedekatanmu dengan Tuhan, karena cuma Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang berikutnya yang saya belajar, ketika engkau diuji, bagaimana bisa berakhir dengan indah. Tetaplah tabur yang terbaik. Kita menulis dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan keliru, kamu tidak dapat menipu Allah. Orang hanya menuai sesuai dengan bibit yang ditanamnya. 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menanam sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menanam banyak akan menuai banyak. Di dalam musim kesesakan sebenarnya, itu adalah musim persiapan untuk musim berikutnya. Sebenarnya kan di balik salib itu ada kemuliaan. Di balik ujian itu ada kepercayaan. Jadi ketika engkau diuji, jangan lelah untuk menabur. Nah, taburan ini gak selalu bicara tentang uang ya. Taburan itu bisa banyak hal, bisa bicara taburan perhatian, taburan kepandaian. Mungkin kita dulu orang yang terlalu cuek. Mungkin kita orang yang udah merasa bisa. Padahal justru ketika kita ditekan itu momentum yang terbaik untuk kita belajar lagi. Taburlah kedetailan. Mungkin dulu kita seringkali sembarangan. Taburlah kedetailan. Taburlah kegigihan. Taburlah kasih. Taburlah hubungan yang baik. Taburlah pemikiran-pemikiran yang inovatif. Taburlah kemurahan hati. Taburlah ketulusan. Tabur ini semua karena ini menentukan sekali apa yang kita bakal bisa alami di musim berikutnya. Kalau kita naburnya jeruk, benih jeruk, gak mungkin kita bisa menuainya durian. Yang kita tabur akan menentukan yang kita tuai. Kalau di musim berikutnya, di balik ujian kita rindu melihat kepercayaan yang lebih besar. Tabur yang terbaik hari ini. Tabur, belajar lagi dan belajar lagi. Suatu kali dalam pelayanan saya di kota Semarang, waktu itu musim pandemi sudah mulai dibuka reda tahun lalu. Tiba-tiba ada orang yang ngundang gitu, teman baik. Dan akhirnya saya ngomong sama teman saya, kalau kita diundang, jangan setengah hati. Bawa apapun yang kita bisa bawa, sekalipun ini pelayanannya di rumahan. Tetapi kita mau menghadirkan seperti pelayanan kita kayak konser biasanya. Ya. Singkat cerita, kami pelayanan di sana dan orangnya kaget. Loh Ki, kamu kok bawa alat banyak banget?
Saya ngomong enggak, aku tetap akan all out. Karena ini memang sebuah standar yang kami pegang. Dan luar biasa. Gara-gara kejadian kami melayani di sana, justru akhirnya dibuka begitu banyak pintu. Kami bisa melayani di banyak tempat yang lain. Orang kalau all out menabur yang terbaik, selalu ada pintu yang Tuhan bukakan. Karena taburan itu juga iman kita. Taburan itu menunjukkan betapa kita menghargai apa yang sedang kita bangun. Ya, kalau kita percaya yang kita bangun itu akan jadi besar, beranilah tabur yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana bisa membuat ujian itu berakhir dengan indah? Satu kata aja, sabar. Karena apa? Karena ada di dalam dunia ini ada hal yang memang gak bisa dipercepat. Warren Buffett itu seorang pengusaha yang luar biasa. Dia mengatakan, no matter how great the talent or efforts, seberapapun besarnya kita punya talenta atau usaha, some things just take time. Ada hal yang memang butuh waktu. You can't produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Kita nggak bisa melahirkan satu bayi dengan cuma 1 bulan dengan 9 wanita hamilnya bareng-barengan. Nggak bisa. Memang namanya bayi lahirnya 9 bulan. Kita nggak bisa nabur benih jeruk hari ini terus tiba-tiba kita expect besok tiba-tiba udah berbuah dengan lebat. Nggak bisa. Ada hal-hal memang dalam hidup ini butuh waktu. Pengkhotbah 3 1-4 mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dan masih banyak yang lain kalau kita baca sampai ayat ke-8. Waktu saya baca ayat ini saya cuma dapat satu kesimpulan bahwa segala sesuatu itu ada expirednya, ada masa berakhirnya. Yang tidak ada expirednya cuma kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, hadirat Tuhan. Itu gak ada expirednya. Tetapi kalau misalnya bicara badai, badai pasti berlalu. Masalah itu ada expirednya. Musim kering, gak selamanya musim kering. Karena akan datang musim hujan. Musim panas, gak selalu panas. Sebaliknya akan datang musim berikutnya. Musim dingin, musim hujan. Lihat, sebuah musim gak pernah berlangsung selama-lamanya. Jadi yang kita perlukan adalah sabar. Sabar. Tadi saya lanjutkan cerita sedikit tentang yang saya alami waktu saya pindah ke Jakarta. Saya setelah itu 5 bulan setelah saya menulis lagu Kemenangan Terjadi di Sini, tiba-tiba ada kantor yang saya bisa dapat di daerah Muara Karang, Jakarta. Tetapi 1 tahun setelah itu kantornya tutup. Karena apa? Karena yang membantu sewa di sana, saya pakai lantai 3, yang sewa lantai 1 itu nggak melanjutkan. Dan akhirnya nggak bisa lanjut lagi. Dan akhirnya saya waktu itu udah berjuang 2 tahun di Jakarta. Saya ngerasa bahwa kok nggak lihat hasilnya ya. Tiba-tiba saya memutuskan waktu itu, udah deh, mendingan kita pulang dulu deh ke Surabaya. Udah, karena ngerasa bahwa aduh udah deh, menyerah deh kali ini. Kalau sebelumnya istri saya ngajak pulang ke Surabaya, kali itu saya ngajak pulang, gak sanggup sayang. Tapi singkat cerita, ketika dalam perjalanannya mau mengambil keputusan final, istri saya ngomong kayak gini, yang kamu itu tulis lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Kemenangannya belum terjadi kok udah mau pulang. Wah, itu tamparan keras buat saya. Akhirnya saya ngomong sama istri, kita gak jadi pulang ya. Ya udah, kita berjuang lagi. Tuhan mampukan kita. Kami tambah intim sama Tuhan hari-hari itu di tengah ketidakberdayaan kami. Saya waktu itu cuma modal sebuah PowerPoint presentasi untuk sebuah sekolah yang kami rindukan untuk dibangun. Singkat cerita, bulan November bertemu sama pemilik sebuah mall di pusat Jakarta, dan bertemu sama dia. Singkat cerita, ternyata visinya nyambung. Dan luar biasa, 2017 kami malah bisa membuat sebuah sekolah pujian penyembahan berupa program masterclass yang intens itu di sebuah tempat namanya Plaza Indonesia. Lihat, dari mau pulang, dari sudah merasa gak berdaya, merasa kalah
kami ingat janji Tuhan kembali, istri saya menguatkan saya. Dan akhirnya kami sabar. Singkat cerita, satu persatu pintu Tuhan bukakan. Sampai hari ini pun di dalam kesabaran kami selalu melihat ujian kami berakhir dengan indah. Sabar. Karena di balik kesabaran ada kemuliaan Tuhan. Saya akan tutup dengan satu firman ini dan saya rindu nanti multimedia bisa bantu saya menampilkan 1 Korintus 10 ayat 13 di dalam Alkitab mudah dibaca. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 AMD. Nanti tolong ganti kata kamu dengan kata saya. Contoh gini. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi diganti dengan yang saya hadapi. Oke? Ya, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang saya hadapi hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang. Tetapi saya dapat mempercayai Allah. Ia tidak akan membiarkan saya dicobai lebih daripada yang dapat saya tanggung. Pada saat saya dicobai, Ia akan memberikan saya jalan keluar dari pencobaan itu sehingga saya dapat bertahan. Wow! Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan membuat kita bisa bertahan. Katakan amin. Satu quote penutup buat kita semua sebelum kita akan berdoa. Kita tidak apa-apa, tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Tetapi yang penting kita tahu siapa yang memegang hari esok kita. Namanya Yesus yang mengalahkan maut, pencipta langit dan bumi, yang punya rancangan yang terbaik buat kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel yang berjalan di depan kita, membuka jalan bagi kita, menopang kita. Itulah Yesus. Yang penting kita tahu Yesus bersama dengan kita. Hari esok kita aman. Ujian berakhir dengan indah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau tahu apa yang kami alami hari ini. Engkau tahu betapa rapuhnya kami seringkali. Engkau tahu betapa tidak berdayanya kami. Tapi kami bersyukur di dalam ujian justru di sini tempat di mana potensi yang terbaik keluar dari kehidupan kami. Ketika kami diuji, kami tahu kami sedang dikasih kepercayaan yang baru di balik ini. Ketika kami diuji, kami bersyukur karena kami justru bisa kenal Tuhan lagi. Dengan lebih dan lebih lagi. Hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi intim sama Tuhan. Supaya ujian kami bisa berakhir dengan indah. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah ketenangan kami. Yang kedua, ajari kami menabur yang terbaik. Apa yang perlu kami tabur, Roh Kudus, berikan kami hikmat saat ini. Tuntun kami. Setelah firman ini disampaikan, berikan tuntun kami satu persatu apa yang perlu kami lakukan. Apa kami perlu upgrade lagi? Apa kami perlu belajar lebih lagi? Apa kami perlu nabur jadi berkat bagi banyak orang? Tuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terjadilah, nyatakanlah. Yang ketiga, ajari kami sabar. Ajari kami sabar. Kami tahu bahwa semua masalah itu ada expirednya. Yang tidak ada expirednya cuma kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dan hadirat Tuhan. Karena itu kami percaya ketika kami sabar, kami akan melihat di balik masalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih buat hari ini. Dan kami percaya kami tidak sendirian. Tuhan sudah memberikan kami jalan keluar sehingga kami bisa bertahan. Terima kasih Engkau memegang hari esok kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami di dalam musim pandemi ini. Jadikan kami berkat dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati yang sedang rapuh Tuhan kuatkan kembali. Yang sedang tidak berdaya bangkitkan mereka Tuhan. Biar mereka mengenal dan mengalami dan menyaksikan pribadi-Mu dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wow. Saya merasakan ada kekuatan dan hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan menyertai dan memampukan Anda. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.